Halo Verse Buddies, aku Omar Danishwara dan inilah episode pertama dari Skinverse Talk. Aku happy banget karena ada di sini dan ini episode pertama. Anyway, hal yang pertama selalu jadi istimewa dan hari ini juga atau episode ini menjadi episode istimewa sebagai pembuka obrolan-obrolan kita selanjutnya bersama Skinverse. Dan Verse Buddies, kita ingin ngasih tahu hanya Skinverse yang bisa menjadi sahabat kamu untuk bisa menjadi diri kamu seutuhnya melalui beauty, wellness, dan juga lifestyle. Karena kami ada dengan banyak bentuk. Seperti halnya hari ini kita hadir dalam bentuk podcast karena kita pengen bener-bener deket sama kamu. Dan episode pertama kali ini, perdana kita bakal angkat satu hal yang kayaknya nih ya, menurut aku, ada di semua hal dalam hidup kita. Can you guess? Ya, seni. Culture banget gitu. Seni. Art, karena kita akan merayakan Hari Seni Sedunia tanggal 15 April. Supaya lebih tahu bareng-bareng kita belajar tentang seni dan gimana sih seni itu artinya buat kita. Nah, hari ini kita udah kedatangan seorang tamu. Beliau adalah seorang art enthusiast. Aku sih pengen bilangnya langsung aja seniman ya. Karena memang beliau ini tidak pernah bisa lepas dari seni. Mau buktinya? Yuk kita ketemu langsung aja. Halo. Halo. Kak Anya. Iya, terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih banyak sudah hadir di podcast Skinverse Talk kali ini. Gimana rasanya diundang sama kami? Aduh, seneng banget ya, apalagi ini kan masih episode pertama. Jadi sangat tersanjung gitu. Tersanjung. Oke. Terima kasih Kak, karena memang kita tuh perdana ngangkat satu topik tentang seni ini supaya juga kita benar-benar bisa merasakan dan merayakan bagaimana seni itu hadir di setiap jengkal hidup kita. Jengkal nggak tuh? Jengkal hidup kita. Nah, Kak Anya, Ya. Menurut Kak Anya sendiri nih, dari pengalaman Kak Anya dari kecil sampai dewasa, bagaimana seni itu akhirnya menemani fase-fase kehidupan Kak Anya sampai pada akhirnya Kak Anya menjadi Kak Anya saat ini gitu. Oke, jadi dulu dari kecil itu memang kayaknya aku ada minat ke seni itu besar banget gitu ya. Kebetulan nih, aku tuh anak tunggal, jadi nggak ada teman main di rumah. Okay. Jadi lebih banyak menghabiskan waktu itu baca buku, terus habis gitu sama orang tua akhirnya dilesin gambar, dan dari situ muncul tuh minatnya gitu. Okay. Oh, ternyata ini menyenangkan banget ya gitu. Jadi ada sebuah karya yang bisa aku hasilkan sendiri gitu. Nah, dari situ ternyata rasa suka dengan seni ini dan juga penasaran sama seni ini berlanjut sampai dewasa gitu. Oke, Anya kecil saat itu melihat seni sebagai apa sih? Kayak gimana sih seorang Anya kecil, masih inget nggak? Kalau untuk dulu tuh seni tuh lebih kayak temen kali ya. Jadi menemani waktu-waktu aku di rumah gitu. Terus habis gitu menjadi sebuah wadah di mana aku menuangkan pikiranku kayak gitu. Terus kreativitas juga, mencoba hal-hal baru gitu. Jadi lebih kayak journey aja sih, perjalanan juga yang menemani gitu loh. Jadi kayak seiring berjalannya waktu ternyata ketika aku lihat ke belakang seni yang aku suka itu berubah-ubah gitu, walaupun suka sama seninya tuh sama gitu, tetap sama sampai sekarang rasa sukanya. Oke, gitu. Berarti seni bagi dirimu itu adalah sesuatu atau hal yang pertama ya menemani. Betul, ya kan ya? menemani. Hal yang kayaknya bikin nyaman juga. Betul. Kemudian bikin happy. Yes. Wow, mau ditambahin nggak? Jadi mungkin karena itu adalah suatu media yang bebas gitu ya buat diri sendiri, jadi nggak ada salah benernya. Jadi aku tuh berkarya dan berkreasi tuh sesuai yang aku pikirkan aja gitu. Oh, mau melarikan diri dari yang eksakta ya? Dari kenyataan gitu ya, enggak ya? Kayak kalau 1 tambah 1 harus 2. Betul. Seni kagak gitu cara kerjanya, dan dirimu suka dengan hal-hal seperti itu. Betul. Oke. Kayaknya karena dari kecil sudah familiar dengan seni. Saat itu mengawali dari seni rupa berarti, gambar-gambar gitu. Iya betul. Jadi sebenarnya kalau dari kecil itu di
dikenalkan sama orang tua seni rupa dan seni musik. Jadi seni musik itu aku dulu dilesin piano sama gitar. Kalau les seni rupanya dilesin gambar gitu kan. Nah dari situ ternyata minat seni rupaku tuh besar banget. Jadi waktu sekolah juga sering bertukar pikiran. Terus habis gitu tanya-tanya sama guru seni yang ada di sekolah gitu loh. Jadi minta diajarin lebih kira-kira tekniknya tuh seperti apa kayak gitu. Jadi memang minat ke seni rupanya tuh besar banget gitu. Penasaran deh. Dulu kayaknya kalau gambar gunung nggak? Dua gunung dengan ada jalan. burungnya ya, ada sawah. Gitu. Iya dong, itu pasti dulu kan legend banget. Kirain aku aja loh, Gading. Ini biasanya generasinya milenial kalau gitu. Memang. Kayak kalau Gen Z enggak gak sih? Kayak gambarnya udah macam-macam iya dia. Benar. Kayak itu emang template milenial kali ya kita. Saat Indonesia itu kayak beneran dikenal sebagai negara agrikultural kali ya. Iya benar. Iya. Langit masih cerah ada burung-burungnya gitu ya. Anyway, karena ini menarik ya. Seni buat aku juga berarti sekali. Sampai sekarang menurut aku seni itu sesuatu yang kayak cantik, lembut gitu ya, tender. Yang aku masih ingat banget mungkin ya karena teman-teman juga punya pengalaman masing-masing termasuk Kak Anya ya. Aku masih ingat kayak kalau mau tidur, ibu tuh suka humming. Ya, gitu kan. Entah nyanyi apa, tapi yang aku ingat memang sering sambil kayak ngelus-ngelus kepala ya. Kemudian sambil misalnya habis cerita apa, habis itu mau bobo tuh diiringi sama seperti itu macam-macam lullaby gitu ya. Itu buat aku gitu. Jadi semenjak itu aku merasa bahwa oh ini tuh indah ya gitu. Untuk diingat. Bahkan sampai sekarang kayak masih ada memorinya ya. Ada memorinya gitu. Menurut Kak Anya sendiri emang seni itu seberarti itu ya? Atau kayak gimana untuk Kak Anya sendiri? Iya betul. Kebetulan kalau di rumah itu ibu bapakku memang minatnya nggak ke seni. Jadi aku tuh ya? Jadi aku tuh ada om yang memang pembatik gitu. Jadi kayaknya sih turunnya dari situ. Gitu. Ya, nah kalau misalkan di rumah tapi walaupun ayah ibuku nggak ada minat ke seninya, cuman supportnya gede banget kalau misalkan untuk aku dengan minat seniku gitu. Jadi sebenarnya kalau menurutku seni itu mungkin nggak semua orang bisa jadi pelaku seninya ya, tapi menjadi penikmat seninya gitu. Oke, ya mungkin juga orang tuanya Kak Anya ada minatnya tapi nggak terlalu diekspresikan kali ya. Iya betul. Kayak ibuku tuh juga bukan penyanyi bukan penyanyi, bukan seniman, tapi aku menganggap bahwa seni itu kan satu keahlian juga ya nggak sih? Kayak sebuah daya kita mencipta sesuatu yang indah, yang bisa kita nikmati. Iya, betul. Tersanjung sekali. Nah Kak Anya, Ya. Kak Anya masih ingat juga mungkin ini kita lagi ngobrolin Kak Anya dulu ya sebelum kita mencoba melihat lebih jauh apa yang Kak Anya sudah lakukan di dunia ini. Oke. Iya. Iya, jadi Kak Anya sejak mungkin ya karena dari kecil sudah belajar. Tadi kan misalnya terinspirasi juga dari om ya. Tapi dulu suka ngebatik juga apa gimana? Sempat belajar sih, tapi ternyata batik tuh emang butuh skill khusus juga ya, dan juga kesabaran tingkat tinggi juga gitu. Bener. Gitu. Karena emang kan mungkin ada pattern-patternnya yang memiliki makna juga kan. Jadi ada beberapa pakemnya juga yang mungkin harus diikuti gitu. Jadi aku lebih melihat prosesnya sih gitu, bagaimana ya itu tadi mungkin seni itu adalah journey juga kan, jadi bagaimana perjalanan untuk menghasilkan karyanya yang one of a kind lagi apa itu gitu pakai tangan gitu kan, jadi maksudnya memang kalau batik itu kayaknya perlu skill yang tinggi. Bener, kesabaran terutama. Betul, kesabaran banget kan. Tapi First Buddies, Kak Anya ini ternyata tadi kan kita ngomongin kesabaran, ngomongin bikin pattern gitu kayak batik. Nah mungkin ada nih kalau First Buddies pernah lihat semacam ini. Jauh ya. Semacam ini ya. Tidak ada apa-apa. Kebalik. Tidak apa-apa. Yuk kita hitung. 3, 2, 1. Iya, ngeditnya bisa nggak? Jadi bisa nggak ngeditnya? Ini talenan bukan sembarang talenan. Cakep. Cakep.
Karena ini talenan ada doodle-nya. Ya, betul. Doodle. Nah, teman-teman mungkin ya di antara teman-teman sudah ada yang familiar bahkan senang banget sama doodle art. Nah, Kak Anya itu hadir ke sini, jauh-jauh kita undang dari Pondok Indah. Itu untuk cerita juga bagaimana seni berupa doodle art itu bisa membuat atau impact-nya tuh sebesar itu. Aku sampai melongo gitu. Apalagi nomor 3 guys. Oh enggak ada. Kak Anya kok bisa menyulap ini? Itu bukan gue yang bikin. Gak jadi. Oke, baik. Kak Anya, aku melihat ini cantik banget ya. Talenan yang sudah memang cakep ya seperti ini terus jadi tambah cakep dengan adanya doodle art di sini. Nah, doodle ini bisa Kak Anya ceritakan ke First Buddies apa sih doodle art dan bedanya sama yang lain tuh gimana? Oke, jadi doodle itu sendiri tuh sebenarnya mencoret gitu ya. Kalau misalnya mencoret. Okay. Kalau inget-inget dulu waktu masih zaman sekolah, lagi bosen nungguin jam kelas atau apa segala macam, atau sambil telepon kita, aduh lama banget ya sambil telepon gitu, udah tua ya. Itu kita sambil coret-coret di kertas. Itu sebenarnya udah doodling namanya. Cuman kalau doodle art itu gimana sih coretannya itu tuh kita jadikan lebih indah dan lebih bermakna. Sedangkan lebih indah dan lebih bermaknanya tiap orang tuh kan beda. Yang iya benar. Aku mungkin indahnya seperti apa gitu kan. Nah jadi itu tuh yang membuat doodle art itu lebih menarik karena nggak ada salah, nggak ada benar, nggak ada bagus, nggak ada jelek kayak gitu. Jadi sebenarnya sih seni mencoret gitu loh. Tapi kalau bedanya sama mencoret kayak kita kan ngelukis juga nyoret-nyoret ya, bikin batik juga nyoret-nyoret. Nah bedanya apa sih sehingga ini baru nih dinamain doodle, ini bukan doodle. Kalau sebenarnya sih dia tuh lebih ke mindless maksudnya secara spontan gitu loh. Milenial banget. Itu kayak gitu. Jadi lebih ke aku jadi nggak bisa mikir. Lebih ke apa? Lebih kayak journey-nya gitu loh, maksudnya prosesnya itu gitu. Jadi doodle itu lebih ke spontaneous. Ya, coret-coret, mindlessly kita scratch, scribbling yang kayak gitu. Ya, cuman kan kalau sekarang nih udah mulai banyak nih si doodle yang ada tema, terus habis itu mungkin ada commission juga itu. Jadi mulai ada banyak yang ada tema-temanya gitu sih. Termasuk gitu. kayak ada tulisan-tulisan ini juga. Iya betul, kayak gitu. Oke, nah ngomongin tema, ini karena aku sih secara tidak sadar, tidak sadar. Aku siapa? Ya jadi secara tidak sadar tuh pernah nyoret-nyoret yang kayak gini ya patternnya. Zaman sekolah sama kuliah dulu ketika dengerin guru sama dosen menjelaskan gitu. Aku tulisannya masih simbol. Iya kayak zaman peradaban Mesir kayak. Oh gitu. Ada keturunan ya. Iya, jadi kadang kan kalau dulu zaman aku masih ada namanya LKS ya. Masih ada nggak sih? Aku ada juga. Kayak seumur deh kita. Ada nggak guys? Masih ada. Berarti kita seumuran juga. Ada ya. Ada ini worksheet ya. Iya worksheet. Itu kan banyak gambar-gambar yang kadang-kadang ada gambar orang atau bangunan atau apa. Kita tambah-tambah itu. Ya. Coret-coret. Dulu banget ada cover TTS tuh nggak? Iya. Yang gambarnya tuh aktris Indonesia yang lagi populer dikasih kumis. Iya, ditambahin konde gitu kan ya. Saya juga mengalami Itu doodling nggak namanya? Atau itu lebih vandalisme? Lebih ke iseng kayaknya ya. Tapi itu juga bisa sih, maksudnya itu kan mengisi waktu juga ya. Cuman kalau di doodle art Indonesia tuh gimana sih tadi yang coret-coretan kita itu tuh ada maknanya lah atau lebih indah buat kita gitu. Oke, mau dong cerita Kak Anya dan juga teman-teman doodle art Indonesia itu pada akhirnya menjadikan doodle sebagai apa nih? Apakah sebagai medium untuk bisa lebih berekspresi atau misalnya menjadi alat untuk bisa healing atau misalnya terkoneksi sama diri sendiri atau gimana? Kalau doodle art Indonesia sendiri tuh di komunitas kami itu menjadi sebuah wadah untuk mempertemukan teman-teman yang punya minat yang sama gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita ngobrol gitu ya antara teman-teman yang suka gambar, kita tuh bisa seru banget ngobrolin kertas,
Oh iya? spidol atau jenis pensil yang kayak gitu-gitu. Oh iya? Jadi mungkin kalau menurut orang lain ngomong apa sih gitu kan. Jadi ternyata ketika kita ketemu sama teman-teman yang satu frekuensi, satu minat, itu tuh ternyata bisa menjadi inspirasi juga gitu. Nah di Doodle Art Indonesia tuh kita pengen banget bisa jadi wadah teman-teman untuk berkreasi kayak gitu. Ngomongin pensil ya, itu pensilnya harus yang bisa kebaca komputer nggak? Kalau dulu tuh ada kayak pakai cairan Ujian. jeruk gitu, jadi dia kayak Biar bisa kelihatan. iya pramuka dulu. Emang ada pensil-pensil khusus gitu bikin Oh doodle? ada. Kalau misalnya untuk Atau doodle gimana? sih sebenarnya bisa pakai alat apa aja ya. Cuman Kertasnya juga? kertasnya juga bebas gitu. Oke. Bahkan ada juga yang ngedoodle tuh pakai kopi. Jadi dipakai kuas terus kopinya Sebentar. Oke. jadi si kopinya itu dijadiin tintanya gitu. Jadi banyak banget sebenarnya kreasinya. Kayak kopi. Kopi berarti aku beli kopi sasetan, terus aku buka dulu. Aku bikin dulu kopinya. Enggak sih kopi yang hitam gitu loh. Oh, itu kopi hitam. Iya ya yang Boleh nggak pakai itu? ya bisa aja sih gitu. Kan nanti agak disemutin dikit kayaknya. Nggak, itu salah satu ini Medium apa, media ya, yang medianya. yang bisa dipakai gitu. Terus Menarik. habis itu di Doodle Art Indonesia tuh juga kita saling kasih ini sih informasi kalau misalkan ada ini yang baru nih, siapa tahu bisa kita coba. Jadi ada transfer of knowledge juga kayak gitu. Walaupun dibalutnya dengan kegiatan yang seru ya gitu, kegiatan yang menyenangkan. Cuman syarat akan inspirasi sih buat teman-teman gitu di Doodle Art Indonesia. Aku masih penasaran banget ya dengan akhirnya kalian kumpul jadi komunitas gitu. Ketemunya gimana sih? Jadi Doodle Art Indonesia itu tahun ini udah 10 tahun. Kita 10 tahun? 10 tahun dari 2015. Wow, 2015 aku masih Aku masih TK. Enggak ya. Jadi waktu 2015 cepat sekali pertumbuhan Anda ya. waktu 2015 itu sebenarnya aku bikin tuh awalnya cuma pengen di online aja, di Instagram aja. Jadi nggak ada ketemuan. Aku belum berpikir bahwa komunitas ini bisa merangkul sekian banyak orang gitu. Jadi cuman menjadi wadah yang nge-repostin karya teman-teman, biar karya itu nggak cuman sekedar jadi pajangan di kamar aja gitu Atau loh. disimpan di ya bukunya, collecting dustnya kayak collecting gitu kan. doang. Nah dari situ ternyata banyak teman-teman yang berminat dan akhirnya minta ayo dong kita bikin ketemu ngegambar langsung gitu. Terus akhirnya aku berpikir oh iya ya ternyata kayaknya lebih seru juga kalau kita tuh ketemuan secara langsung menggambar bersama. Dan setelah itu akhirnya kita bikin di kota-kota lain, kita ada di 40 kota di seluruh Indonesia gitu. Berapa kota? 40 banget? Iya sebelum pandemi malah 60 tapi karena Wow. kita lagi ada yang masih recovery kan Wow. sekarang gitu. Apa namanya kita juga selain menjadi wadah untuk bertemu sesama pecinta doodle juga, tapi kita juga jadi punya saudara di banyak kota gitu. Seru banget. Seru. Anggota berapa sekarang? Nah kita tuh nggak punya membership yang mengikat, jadi Oke. teman-teman tuh stay ya karena nyamannya dengan kegiatan Doodle Art Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan di Jakarta kita rame sih, di Jabodetabek, terus kita tuh ada dari Sumatera, dulu kita sempat ada di Papua juga gitu. Wow, ya, jauhnya. jauh sekali gitu. Tapi jadi alasan buat main. Ya. Ya waktu itu kita pernah sih kalau kita berusahanya setiap ulang tahun Doodle Art Indonesia tuh kita bikin acara spesial gitulah. Kayak gathering walaupun masih di masing-masing daerah ya, cuman serempak di hari yang sama gitu. Aku mau ajak mundur sedikit gitu ya. Kayaknya kan berarti yang menginisiasi kan adanya Doodle Art ini, community ya, Doodle Art Community. Kayaknya kenalan sama Doodle tuh saat kapan? Sebenarnya dari SMP itu tuh udah mulai mencoret-coret kayak mengisi suatu bidang karya gitu tuh dengan coretan-coretan. Dulu tuh dikasih tahu namanya vignette sebenarnya. Oke, vignette. Gitu. Nah terus ketika udah mulai kenal sama internet, udah bisa Google gitu ya. Tahun berapa udah ada internet? Aduh lama banget. Ya pokoknya tahun itu deh ya. Itu tuh akhirnya tahu kalau ini tuh sebenarnya peminatnya juga banyak gitu. Kenapa ya nggak kita bikin aja wadahnya sekalian supaya ini tuh bisa jadi suatu movement gitu loh. Selain cuman ngangkat doodle aja, tapi lebih kayak sebenarnya intinya tuh kita Doodle Art Indonesia tuh pingin
menggerakkan minat berkaryanya anak-anak Indonesia Oke, gitu. wow. Jadi lebih besar dari doodle sebenarnya sih. Aku mau nanya sesuatu yang lebih besar dari doodle itu, tapi sebelum ngomongin sesuatu yang lebih besar beyond, aku mau tanya apa impact atau hal pertama yang membuat akhirnya Kak Anya tuh, wow ini nih yang aku cari. Seni doodle nih yang bikin aku happy misalnya. Seni doodle yang bikin aku lebih cerdas misalnya. Bisa nggak? Nah, gimana? Ada momennya kayak gimana? Sesederhana aku dulu tuh selalu suka gambar, cuma aku nggak bisa gambar orang, gambar Oke. yang bentuk-bentuk yang kayak hewan kayak gitu-gitu. Cuman aku tuh pengen kayak tangan tuh pengen banget berkarya gitu loh. Akhirnya sekedar garis, lengkung, segitiga yang kayak gitu-gitu ternyata bisa mengisi suatu bidang dan itu indah juga ternyata gitu. Aha. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mungkin sepemikiran kayak aku masih pengen berkarya, cuman skillnya agak terbatas untuk kayak bikin gambar lukis atau sketsa muka orang yang kayak gitu-gitu. Jadi ini salah satu karya yang bisa dilakukan oleh siapa aja sih gitu. Thank you Kak Anya. Karena apa teman-teman semua? Ada satu hal yang suka muncul kalau ditanya, gambar aku nggak bisa gambar. Gitu kan? Itu Banyak banget. Itu aku. Itu aku suka. Selalu begitu. Karena beberapa hal tuh juga kayaknya kan ketika ditanya kamu bisa gambar nggak? Misal tadi jawaban template-nya adalah aku nggak bisa gambar. Terus ketika Gambar aku jelek, misalnya gitu. gambar aku jelek gitu. Padahal kan gambar tuh ekspresi ya. Ya. Karena pengalamanku pribadi, gambar itu merupakan tuntutan tugas. Bukan sesuatu yang menjadi media ekspresinya aku gitu. Ketika aku lagi happy aku gambar, aku lagi sedih aku gambar. Enggak gitu, tapi ketika disuruh sama guru, kalau Anda tidak menggambar, ya kan nanti gambarnya dinilai juga. Akhirnya wah gambarku jelek tuh gara-gara pernah punya pengalaman dikasih nilai gak bagus gitu. Makanya tadi Kak Anya cerita bahwa ternyata dari beberapa bentuk kita mulai aja gitu dari garis, entah lurus, melengkung. Iya betul. Sesederhana itu aja sebenarnya gitu. Oke. Kalau misalkan itu memang benar minatnya, nanti kan ke depannya kita akan mencari nih gimana cara gue nge-upskill kalau kayak gitu kan. Berarti harus mungkin lihat tutorial atau ikut les atau berguru sama siapa gitu kan. Itu kan nanti akan tumbuh sendiri. Cuman kayaknya kecintaan untuk berkaryanya itu jangan sampai dimatikan dengan kayak jelek banget gambar lo gitu, yang kata-kata kayak gitu loh. Itu kan kadang yang bikin kita jadi yaudahlah malas ngapain, nggak usah ngegambar. Atau kayak misalkan orang kayak aku nggak bisa masak gitu kan, tiba-tiba lagi berusaha untuk masak bilangin makanan nggak enak. Iya. Udah gak usah coba lagi deh kayak gitu kan jadinya. Iya. Nah di Doodle Art Indonesia gitu sih, kita encourage teman-teman untuk bisa terus berkarya. Dan benchmark itu bukan kita ngebandingin sama karya orang lain, tapi kita ngebandingin sama karya kita sebelumnya gitu loh. Jadi ada progress atau enggak, ada skill baru yang dipelajari atau enggak, yang kayak gitu sih. Wow, that's great. Jadi kan kayak kita coba untuk upskill tadi. Iya betul. Kayak main game tuh stage selanjutnya tuh apa gitu. Iya benar. Dan itu tuh ngebandinginnya ke karya Diri kita sendiri. Iya. Nggak ke yang lain. Ya kalau ke lain tuh lebih kayak cari inspirasi mungkin ya. Benchmarking. Karena kita gak pernah tahu proses orang lain itu bisa membuat karya itu tuh seperti apa gitu. Dan orang lain juga gak pernah tahu proses kita membuat karya kita tuh seperti apa gitu kan. Jadi kan itu gak apple to apple untuk dibandingin. Cuman gimana kita lihat, wah ternyata karya tuh bisa sebagus itu. Gimana ya caranya kalau misalkan emang kita mau upskill kan kita pasti akan cari gitu loh caranya gitu. Oke, wow. Jadi aku merasa agak mulai muncul kepercayaan dirinya untuk mulai doodling karena kayaknya anyone bisa bikin. Ya betul. Just do it dulu gitu ya. Ya. Nah jadi apakah perlu ada ambil kursus dulu gitu atau misalnya ada S1 doodle gitu ada? Kalau ada boleh ya kayaknya ya. Cuman lebih kayak lebih sering kita latihan, lebih sering kita membuat karya tuh tangan tuh lama-lama akan luas sendiri gitu loh. Jadi kayak mungkin muscle memory kali ya. Muscle gitu. memory, Terus oke. kita jadi tahu mungkin style atau jenis yang kita sukai gitu seperti apa yang cocok sama karya yang kita buat kayak gitu sih. Itu jadi dengan lebih sering berkarya, kita juga jadi lebih explore ke kemampuan kita sendiri gitu. Oke. Jadinya malah kita tuh benar-benar reflect ke diri kita. Iya benar, yang kita lihat tuh ya diri kita sendiri Diri aja kita. gitu. Karena saat kita bikin biasanya berapa lama sih doodling tuh? Kalau mungkin orang beda-beda ya. Cuman kalau misalkan emang diniatin banget emang mau diselesain dalam sehari itu juga bisa satu karya gitu ya mungkin. Oke. Tapi ada juga yang berbulan-bulan, it takes time. Mungkin ada di tengah jalan
nggak mau dilanjutin ya udah nggak apa-apa, itu kan karya kamu gitu. Jadi kalau misalnya it takes longer time untuk diselesaikan ya nggak apa-apa juga, nggak diselesain pun juga banyak gitu. Kayak yang gantung gitu juga banyak. Aduh, ada kata tidak diselesaikan, aku jadi punya harapan. Bikin tapi gak selesai. Kayak gitu. Tapi ya itu maksudnya Oke. timeline setiap orang beda-beda kan gitu. Oke, karena mungkin di saat itu bikin memang ada sesuatu yang pengen diekspresikan. Iya gitu ya. benar gitu. Oke, aku masih inget banget ya pas waktu misalnya lihat karya-karya seperti Doodle itu, aku ngerasa emang ada yang beda gitu. Nah yang beda tuh pertama banget, ini nggak terlalu butuh banyak alat. Ya betul. Karena yang pertama kali aku lihat itu warnanya ya lebih ke monokrom atau hitam putih aja gitu ya, black and white. Ini sebenarnya Doodle itu template-nya emang nggak berwarna kayak gitu atau bukan itu tetap warna ya, sorry. Warnanya emang seperti itu atau bisa colorful? Bisa colorful juga, mungkin lebih banyak monokrom itu adalah ya karena ketersediaan alat yang ada di depan kita aja gitu kan. Maksudnya ketika kita mau gambar nggak mesti banyak peralatan yang kita punya pun kita juga bisa mulai berkarya gitu. Jadi mungkin itu yang lebih banyak monokromnya. Cuman sebenarnya banyak banget juga teman-teman yang pakai warna gitu loh. Jadi lebih colorful juga ada gitu. Apalagi kalau misalnya kita mural gitu kan, itu juga ada warna-warnanya itu juga banyak sebenarnya, nggak hanya monokrom aja gitu. Oke, jadi penasaran. Sebenarnya di dunia doodle itu ada berapa ini nggak sih? Berapa mazhab? Mazhab. Like how many types of doodles? Banyak sih ya, maksudnya tuh kayak yang banyak mungkin yang paling sering dilihat itu kan yang kayak monster-monster kecil-kecil yang lucu, ada ekspresinya yang kayak gitu-gitu. Harimau Malaya. Terus udah gitu floral itu yang bunga-bunga. Iya, yang betul. cantik. Terus ada yang pattern, yang kayak motif-motif kayak gitu. Sebenarnya banyak ya, lebih kayak memang kan doodling tuh bukan pengulangan, maksudnya melakukan sesuatu yang berulang-ulang untuk mengisi suatu bidang kan gitu. Yeah. Nah itu kadang juga bisa kita masukin juga kalau mau ada temanya, misalnya temanya makanan nih gitu, terus doodle itu tentang makanan-makanan itu juga bisa gitu. Terus habis gitu mungkin temanya tentang budaya Indonesia itu juga bisa kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih tipenya kayak gitu, tergantung teman-teman sukanya tuh yang kayak gimana gitu. Oke, jadi kembali lagi akhirnya ada sebuah kebebasan di situ. Iya betul Ada sekali. freedom yang bisa di-embrace oleh setiap orang yang kayaknya pengen Berkarya. atau minat nih, Ya. berkarya nih ya, pakai doodle gitu. Gitu, Wah, betul. asik. Iya, jadi kayaknya nggak membatasi skill. Apalagi kalau misalkan di Doodle Art Indonesia tuh kita selalu berusaha ngasih tahu ke teman-teman kalau yang mau bergabung itu kita tidak membatasi skill dan usia gitu. Jadi mau teman-teman bergabung dan merasa kayak nggak bisa gambar deh, nggak apa-apa, kita coba aja kumpul-kumpul dulu, siapa tahu dari situ minatnya bisa tumbuh kayak gitu. Oh, berarti toddler kayak aku yang usianya 30-an itu masih boleh? Boleh banget, Oh, okay. kan balita gitu boleh. Oke. Anyway, ini mungkin ini penasaran karena aku juga belum gabung jadi member. Nanti bisa di prospek ya. Iya boleh. Agent. habis ini join Google Art Community Indonesia. Nah, ini kalau misalnya boleh cerita dan mungkin Kak Anya juga bisa pilah-pilah mana cerita yang bisa di-share ke First Buddies. Ini ada nggak sih kayak beberapa members atau mungkin Kak Anya sendiri yang merasakan bahwa kehadiran doodle art itu bisa mengubah sesuatu dalam hidup gitu? Ada sih sebenarnya dulu karena tadi udah aku cerita aku memang minat seni itu dari kecil kan. Yeah. Tapi ketika aku kuliah aku ambil jurusan yang lain dan di situ tuh ternyata minat seninya tuh nggak bisa dibohongin, emang ada terus gitu ya. Jadi sambil kuliah aku tetap berkarya, tetap cari-cari kesempatan untuk pameran gitu. Jadi itu yang bikin kadang kuliahnya agak terhold dulu sebentar. Cuman kalau aku berpikirnya kesempatan aku untuk berpameran ini mungkin nggak akan datang lagi, maksudnya nggak banyak kesempatan untuk itu. Akhirnya aku kejar juga gitu. Jadi dua-duanya bisa berjalan secara beriringan juga. Nah kalau yang teman-teman lain tuh lebih kayak di Doodle Art Indonesia ini ternyata setelah mereka aktif di Doodle Art Indonesia itu banyak juga kayak job yang mereka dapat gitu loh. Jadi gitu. Jadi misalkan ada klien atau ada pihak yang mendekati Doodle Art Indonesia terus
ditanya ada nggak ya teman-teman dari Doodle Art Indonesia yang bisa bikin kayak spesifik karya seperti ini. Nah nanti kalau misalkan aku bisa ngehubungin ke teman-teman yang ternyata sesuai dengan yang diminati, itu akhirnya jadi jalan juga buat mereka untuk cuan. Oh, berarti kayak jadi kolamnya teman-teman. Iya betul. Dan Bener memang- nggak nih? Aku punya pemikirannya begini. Berarti mereka yang ada di Doodle Art Community Indonesia itu mereka adalah Doodle Art enthusiast dengan background yang berbeda-beda. Iya, Nggak betul. melulu harus dia seniman. Nggak seniman, ada yang dokter, ada yang kita kerja di kapal, ada yang jadi banyak banget. Ini tuh ya ini ya kayak kita menjalani hidup dengan pilihan itu, tapi ternyata cinta kita sama seni itu nggak bisa hilang gitu loh. Ya gitu. ampun, skin first banget gak sih? Kenapa harus gaya sih tiba-tiba? Bingung. terus. Skinverse banget, karena Skinverse kan emang gitu ya, journey, tadi berkali-kali disebut ada journey, kemudian ekspresi diri, wellness juga, dan ini becomes lifestyle jadinya. Iya betul. Iya, aku rasakan kalau backgroundnya macam-macam tuh secara profesi, kemudian dia pada akhirnya masih tetap melakukan itu, let's say it's a lifestyle, sesuatu yang nggak bisa lepas dari dia. Betul. Juga kan, ada passion di situ. Nah, oke. First Buddy ini udah mulai kepikiran juga mungkin kan apa aku gabung sama Doodle Art Indonesia gitu. Apa aku mau ketemu sama teman-teman First Buddies yang lain untuk ngumpul-ngumpul, bisa kali ya? Bisa, benar bisa. Karena kita Oh. terbuka untuk umum kegiatannya gitu. Kebanyakan Oke. kita di public space supaya semakin banyak teman-teman yang bisa bergabung. Public space. Ya, Boleh kayak di cerita dong. taman, kayak gitu. Banyak kan sih kita pasti di taman-taman gitu ya. Jadi kadang juga kita kolaborasi sama komunitas-komunitas lain gitu. Misalkan kita juga pernah kerja sama komunitas. Ini lintas nggak hanya seni ya. Jadi misalnya ada yang inline skate, ada komunitas main anak-anak gitu. Jadi kita berusaha menjalin pertemanan tuh lintas komunitas juga. Ternyata dari situ juga ada hubungannya juga gitu loh. Ini yang perlu banget diapresiasi teman-teman. Skin first banget loh. Karena kayak kita tuh kan seperti satu universe gitu ya, yang kita nggak bakal bisa berdiri sendiri juga gitu. Dan kehadiran misalnya Doodle Community ketemu sama teman-teman yang lain tuh, we do really appreciate it, karena akhirnya membuat sesuatu tuh menjadi lebih terbuka opportunity-nya kan. Dan kayaknya kan memunculkan banyak aha moment. Ya nggak sih, benar, kayak benar. teman-teman dari komunitas apa misalnya sepeda, Ya. let's say ya, ketemu sama teman-teman doodle, ternyata asik juga ya gitu, sepedaan, berhenti, break, terus doodle-doodlean, kemudian naik sepeda lagi, atau sepedanya dikasih Gambar motif ya. doodle. Atau kadang gitu. itu juga desain untuk merchandise mereka yang kayak gitu-gitu kan bisa. Ih, juga. kepikiran, abis ini kita ngobrol ya. Ah ya boleh deh. Aku punya bisnis. Ya. Tapi boleh juga sih Pak. Nanti ya kita obrolin abis ini. Loh, iya emang hasilnya kan begini. Kita kan ketemu-ketemu di Skinverse itu. Kita tuh ketemu Kak, karena ini platform kan. Ketemu itu tuh untuk saling berdaya gitu. Iya betul. Bahwa kita tuh bisa. Bahwa kita anak muda Indonesia, kita bisa berdaya. Amin. Kok amin sih? Iya. Abisnya kayak lagi berdoa. Kita kan akan merayakan Hari Seni Internasional nih. Ya. Kak Anya sendiri sama teman-teman Doodle Art ada planning apa selain kita kan sekarang ngobrol nih sama teman-teman Skinverse. Nah, untuk Kak Anya sendiri ada mungkin rencana? Kalau Doodle Art Indonesia nih 3 hari ke depan kita memang lagi ada acara untuk pameran gitu ya. Sama ada gambar bareng juga nanti di 3 hari ke depan ini. Itu sih salah satu kita untuk merayakan Hari Seni Internasional. Hari Seni Internasional ini. Jadi tapi sebenarnya buat kita setiap hari ya hari seni sih, karena kita berkarya aja terus gitu kan, karena nggak bisa lepas dari itu gitu. Apalagi kadang walaupun karyanya itu kadang nggak diliatin di sosial media atau apa, tapi itu bisa jadi kayak outlet diri sendiri setiap hari. Mungkinnya cuma sekitar 30 menit kayak gitu, itu juga udah cukup sih. Jadi ya buat kita sih setiap hari hari seni internasional sih. Oke, Kak Anya boleh spill dong apa yang Kak Anya rasain misalnya setelah 30 menit atau 1 jam nih mindful ya. Mindful tapi dengan spontaneous, Ya. coret-coret kayak gitu. Apa yang Kak Anya rasain? Lebih kayak plong gitu ya. Kayaknya mungkin ada menyalurkan sebuah
atau suatu perasaan yang mungkin lebih baik dituangkan secara karya sih gitu daripada mungkin jadinya efeknya nggak baik gitu atau hal-hal yang kurang positif itu, jadi lebih ke lega aja sih gitu. Lebih plong, lebih lega. Iya kayak gitu. Wah, ini nih teman-teman, satu insight yang aku juga ngerasanya kan tadi ya, kalau aku cerita bahwa aku masih teringat saat ibuku misalnya menyanyikan lullaby gitu ya, atau mungkin teman-teman juga senang dengan bentuk seni yang lain, bahwa seni itu membuat kita jadi lebih plong, lebih lega, lebih bahagia gitu. Dan mungkin ini juga satu hal yang kalau aku merasa bahwa karena ini menurutku fleksibel ya. Doodle itu bisa dibawa kemana aja, bisa Betul. dilakuin di mana aja, bahkan di momen-momen yang kayaknya contoh ya, lagi ada di bandara, lagi Iya nunggu betul. pesawat, delay, mau ngapain gitu kan, ngedoodling aja gitu. Daripada misalnya too much scrolling up, apa gitu ya. Iya betul. Oke. Kak, ada mungkin satu pertanyaan, aku penasaran banget juga sama ini ya. Bahwa seni doodle seperti ini kan kita sekarang ada beberapa facility berupa teknologi kayak artificial intelligence, AI kayak gitu kan, yang kayak ya sudah sih kasih promptnya aja terus jadi gitu. Nah, kalau doodling merasa terancam nggak sebagai community? Kalau dari Doodle Indonesia enggak ya, tidak merasa terancam, itu kan adalah perkembangan teknologi ya gitu. Cuman kalau di Doodle Indonesia kita tuh lebih menikmati dan lebih menghargai prosesnya sih gitu. Jadi gimana kita bikin dari yang tadinya hanya di pikiran terus secara kita gambar atau secara menggunakan tangan kita sendiri gitu, mewujudkan apa yang kita pikirkan di otak kita gitu loh. Jadi kalau ada AI pun itu kan ya jalan pintas ya, maksudnya udah langsung jadi gitu kan. Sebenarnya kalau di kita itu yang kita nikmati adalah prosesnya gitu, jadi journey-nya itu tadi gitu. Jadi kita nggak merasa terancam ya, karena itu adalah perkembangan teknologi ya, mau nggak mau. Cuman kalau di luar Indonesia kita lebih menikmati prosesnya sih, proses pembuatannya itu gitu. Wow, beautiful ya. Bahwa proses itu yang bisa jadi tidak tergantikan Iya ya. betul. Jadi walaupun ada teknologi apapun di luar sana gitu ya, kemajuan teknologi kan kita juga nggak bisa menutup mata dengan itu ya gitu. Tapi itu balik lagi ke diri kita sendiri sih, kayak kita tuh menilai atau melihat karya kita tuh seperti apa. Kalau misalkan kita cuma bergantung dengan fasilitas itu dan tahu-tahu udah jadi gitu kan, kita nggak pernah punya history untuk bikin itu gitu. Personal touch-nya di mana gitu kan, itu nggak ada gitu loh. Jadi itu sih yang kalau menurut aku ya gitu. Jadi nggak tutup mata dengan kemajuan teknologi. Cuman kalau misalnya emang dari kitanya nggak pakai ya nggak masalah juga kan gitu. Nggak masalah juga kan. Itu dong agak sombong gitu. Oke, jadi tidak merasa terancam dengan kehadiran AI ya. Bahkan Ya, mungkin betul. beberapa kali cari inspirasi kali ya. Kalau cari inspirasi beda Iya cerita. mungkin bisa juga sih, cuman lebih kayak ya kita tahu ada teknologi itu, cuman kayaknya kita lebih menikmati proses sih gitu. Aku jadi kepikiran dua hal nih, bahwa dalam seni itu kan selain proses karena kita mencoba untuk connect dengan diri kita, akhirnya bikin sesuatu, itu kan journey yang kayaknya mungkin tidak tergantikan dengan Betul. kita bikin prompt. Ya. Bisa jadi gitu kan. Kemudian pada akhirnya setelah itu jadi, kita akan melihat reactionnya gitu. Kayak kalau pergi ke galeri seni, kita ngelihat kan, kita mengapresiasi seni atau karya seni orang tuh berarti kita bereaksi terhadap karyanya, artworknya Dan gitu ya. journey-nya dia juga, Dan history-nya dia. journey-nya. Nah betul, itu kan jadi ke bawah sebagai penikmat kan kayak gitu terjadi ya kan. Iya. Nah di sini misalnya kalau tadi abis Kak Anya cerita gitu, aku jadi berefleksi bahwa iya bener juga ya. Untuk apa kita merasa terancam dengan adanya AI atau kemajuan teknologi yang unpredictable seperti ini ya? Iya, mungkin untuk beberapa atau lahan pekerjaan atau yang lain itu mungkin memang mengancam ya gitu, karena kan itu lebih cepat dan lebih
tidak terlalu banyak makan waktu kayak gitu. Cuman kalau untuk di Doodle Art Indonesia sendiri memang kita benar-benar menikmati prosesnya sih gitu, proses. Apalagi kalau misalnya kita lagi gambar bareng, proses itu kan kita sambil ngobrol, Iya, sambil seru banget. seru banget gitu, sambil bertukar cerita, bertukar informasi ya gitu ya. Itu justru itu sih yang kita nikmati, si prosesnya itu, historinya itu, karena nanti nextnya kita bisa jadi kenangan gitu kan kayak gitu. Dan bisa jadi itu yang ditunggu-tunggu, ngumpul barengnya, terus Betul. kayak ngobrol bareng, berkarya bareng, itu yang kayaknya nggak tergantikan atau berharga sekali. Betul. Iya Interaksi kan? antara temen yang kayak gitu tuh emang maksudnya nggak bisa digantiin sih gitu. Oh, oke. Satu hal. Jadi pas waktu ngumpul, itu bikinnya mediumnya apa aja? Selain kertas, ini kan sampai talenan ya. Gue penasaran apakah pernah juga di meja, di sofa, di perabotan rumah yang lain, atau misalnya Kita pernah di mobil waktu itu, kita kerja sama salah satu mobil. ya mobil. Oke. Ada di IIMS juga waktu itu. Terus habis itu kita pernah mural di kapal. Kita pernah kerja sama salah satu mall bikin instalasi seni pohon Natal tingginya 6 meter tuh dari cup kopi satu-satu digambar. Dari Gitu. cup kopi Cup brand kertas. tertentu. Enggak, Atau cup- kertas, oh, atau kertas paper yang cup. putih ya, paper cup Paper itu cup. digambarin satu-satu dan disusun jadi pohon Natal. Berapa cup yang Ribuan. dihabiskan? Habis proyek itu nggak mau lihat cup dulu deh. Pakai gelas beling boleh nggak? Karena habis itu kayak aduh harus dimarahin. Tapi itu berapa lama deh? Tapi itu ini loh gatel banget loh kalau lihat cup kosong tuh kayak pengen Jadinya digambar. pengen gambar. Iya, it happened to me. Gitu, Kayak lihat yang kosong tuh kosong banget ya. Iya pengen digambar apa-apa gitu. Itu ke sekitar lumayan sih. Jadi ada tim intinya, tapi terus kita ya udahlah jadiin aja ketemuan teman-teman bareng-bareng ngegambarin itu deh satu-satu gitu. Ada beberapa ribu deh gitu. Tapi tadi juga di kapal tuh kayak gimana? Nah itu tuh kita kerja sama salah satu ya penyedia jasa kapal gitu ya. Itu tuh di dalamnya di mural dengan tema Indonesia gitu. Di dalamnya. Di dalamnya. Oh, kirain di luarnya loh. Mudah-mudahan ada nanti Sambil kesempatan. berlayar sambil ada yang ngedoodling. Mabuk laut. Mermaid. Mermaid yang Dugong. lucu. Oke. Terus next ada ini nggak? Misalnya ada semacam, ya aku nggak tahu ya ini inovasi atau mungkin ide aja ya ide. Ada medium apa yang kayaknya ini lucu nih kalau bisa didoodlingin? Apa ya, kita tuh emang selalu berusaha untuk cari-cari yang baru gitu sih emang. Di air kali ya. Susah. Ntar kita cari dulu deh caranya. Iya kan kadang-kadang ada yang collab sama kemasan-kemasan kan? Iya betul, itu juga bisa kalau misalkan di beauty packaging, di package makeup package itu Oh iya, juga bisa, benar. Terus kayak di apa namanya, apa kuas makeupnya yang kayak gitu-gitu mungkin bisa. Iya, oh iya betul. Kuas makeupnya jangan ditukar sama kuas Atau cat. mungkin ada make up yang biasanya ada painting, Face painting gitu. face painting pakai duduk. Bisa juga sih. Bisa juga. Bisa juga. Ide Disesuaiin aja, jangan penuh-penuh gitu. Di baju pernah ya di baju? Baju pernah, di baju pernah. Aku udah kepikiran nih ini dikasih ini. Di baju pernah. Di sini kita ngobrol lagi. Iya, oke, siap. Di baju pernah. Tapi itu yang penting sih kita menyesuaikan si alatnya aja sih gitu. Kalau misalnya di dinding kita pakai cat dinding. Oke. Kalau misalkan di baju kan ada tuh yang cat khusus untuk fabric tuh. Jadi Ada ya? Iya, jadi memang disesuaiinnya kayak gitu biar bisa long lasting aja gitu. Bahkan kacamata juga bisa kayak. Bisa juga. Bisa juga gitu. Banyak banget kok ya kayak gini tadi talenan gitu. Terus Ini Indonesia banget kalau ini. Indonesia banget. Di Cuman luar dicari negeri ada juga talenan ting ya. Ada. Dicobek Bu. Oh iya, Ada. dicobek, ya, bener. Cobek kan Indonesia. Atau kalau enggak ini loh, lumpang loh. Lo tau gak? Tahu. Kan dia bilang seumur. Atau di candi. Bikin relief. Candinya bikin sendiri tapi Oh reliefnya iya. kita bikin doodle. Aku kira di candinya. Enggak. Vandalisme. Aku pernah loh ngelihat ada yang bukan doodle ya, tapi mungkin ini inspirasi juga teman-teman pas ada yang nikahan gitu. Temanku pas dia yang memberikan Live painting. jasanya. Bukan live painting tapi live kayak bikin karakter dia tapi kayak animasi
kok kayak kartun atau apa sih sana karikatur. Oh ya, Iya, ya, jadi setiap itu yang juga datang itu dibikin karikaturnya karikatur, ya. dipin gitu loh. Ya. Terus dia langsung ngepres di saat itu, lucu juga. Iya betul, itu juga ya itulah tadi maksudnya si jenis karya seperti ini tuh bisa banyak banget diaplikasiin di kehidupan sehari-hari gitu. Aha. Dan mungkin nih Kak Anya bisa cerita ke First Buddies dimanapun berada, dengan seni kita bisa ngapain aja, dengan seni kita bisa dapetin apa aja, dan dengan seni kita mungkin akhirnya bisa mengubah apa dalam hidup kita, bisa cerita atau bisa memberikan pesan-pesan kepada First Buddies. Kalau seni secara pribadi ya aku ya yang udah aku dapetin tuh banyak banget ya. Jadi gimana cara untuk mengapresiasi diri sendiri, terus ekspresi diri sendiri juga. Kalau dari komunitas, seni di komunitas itu banyak banget sih, jadi dapat banyak teman baru. Habis gitu kita jadi banyak channel, ketemu ada link banyak orang gitu kan. Jadi ternyata dari sini kita bisa bikin proyek sama orang lain juga yang ternyata itu juga ngembangin skill kita sendiri juga gitu. Jadi sebenarnya kita tuh pintar kita cara cari celahnya seni ini tuh bisa diolah menjadi apa gitu sih sebenarnya sih Kak. Itu banyak banget sih, dan itu salah satu keuntungan berkomunitas tuh kayak itu ya. Karena yang nggak kepikiran sama aku, tahu-tahu kepikiran sama Kakak, terus kita jadi bisa berkolaborasi gitu. Oh iya tentu. Gitu. Kakak banget ya. Oh iya tentu. Oh iya tentu. Gitu. Satu lagi Kak, karena aku merasa, aku misalnya waktu belajar membatik gitu ya. Ya. Emang ada gagalnya ya, ada gagalnya. Gagalnya itu ketika aku tidak sabar. Kayak di awal bikin pattern tuh udah semangat banget, kemudian giliran yang lain step selanjutnya tuh udah nggak sabar banget ya. Ya. Tapi ternyata seni kan membutuhkan kesabaran dan kepekaan ya menurut aku gitu. Ya. Jadi kalau Kakak sendiri setuju atau tidak setuju bahwa orang yang suka sama seni tuh punya kepekaan yang lebih tinggi misalnya, atau let's say untuk hal yang lain kayak punya rasa empati gitu. Sebenarnya setuju nggak setuju ya, karena ya itu mungkin bisa menjadi salah satu ciri orang yang suka seni ya, karena kita melihat sesuatu dengan berbagai sudut pandang kan, kita jadi bisa lebih ya mungkin kita lihat suatu masalah juga dari beberapa sudut pandang gitu. Itu yang terjadi sih di komunitas itu. Jadi ada apa ya, mungkin rasa empatinya lebih dengan sesama temen tuh jadi lebih peka aja gitu loh gitu. Jadi bisa dibilang setuju sih aku, cuman balik lagi ke karakteristik masing-masing orang juga sih ya gitu. Cuman kalau di komunitas tuh kita jadi lebih rasa keterikatannya tuh lebih tinggi aja gitu. Ya. Karena kalau di kerjaan kan biasanya lebih banyak ini yang dipakai ya, kayak apa yang kamu pikirkan, menurutmu gimana gitu. Tapi ketika itu ketemu sama seni, lebih banyak tuh apa yang kamu rasakan ya. Iya. Jadi kayak pengen, aduh akhirnya perasaanku tervalidasi gitu kan. Iya benar gitu. Ya emang benar sih, tapi emang benar gitu. Apa yang kita rasain sih gitu kan. Apa yang kita lihat terus apa yang kita rasakan gitu sih. Iya, kan kalau katanya yang susah itu mengungkapkan yang dirasakan. Itu betul. Kita tuh suka misalnya gini ya, ada lifestyle atau tren nih, teman-teman juga kan gabung sama Skinverse tuh kita ada sesi-sesi kayak olahraga bareng misalnya. Itu kan olahraga ya, olah fisik gak sih? Nah, olah rasanya ini kan bisa jadi melalui seni ini, medium seni gitu. Entah seni doodle misalnya. Ya, ataupun seni yang lain. Atau seni-seni yang lain. Kayaknya. Ya. Karena misalnya kalau beberapa hal kan ada titik jenuh. Ya. Ya nggak sih, kita awalnya excited banget. Kak Anya ngalamin itu nggak dengan doodle? Ya, kalau aku lebih ke art block ya. Jadi tuh gimana tuh art block? Art block tuh kayak mau berkarya, ada rasa ingin berkaryanya aja tuh nggak gitu. Jadi kayak itu tetap aku nikmatin aja. Jadi misalkan aku paksain berkarya pun ternyata nggak ada yang bisa aku hasilkan gitu. Jadi udah kita tutup dulu, kita alihin ke hal yang lain. Misalkan kita belajar tentang hal yang lain. Kayak misalkan di doodle ini nih gitu. Aku bukan titik jenuh ya, lebih kayak mau dieksplor apa lagi ya gitu. Aku akhirnya coba cari yang lain dulu. Misalkan kita ke watercolor painting, atau nggak kita belajar lagi tentang hal lainnya, hand lettering. Nah ternyata itu semua bisa dikombinasiin. Itu nanti jadi ide baru lagi gitu. Lebih kayak ya manusiawi lah menurutku kalau ada kejenuhan gitu kan. Tapi gimana caranya supaya dari kejenuhan itu tuh kita mencari cara untuk lebih mengeksplorasi lagi justru gitu. Bukannya terus jadi akhirnya ditinggalin gitu.
Kayaknya aku mau bilang terima kasih banyak buat Kayaknya karena udah hadir di sini di Skinverse Talk episode pertama banget. Terima kasih juga. Ya, Kayaknya mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan juga ke First Buddies dan teman-teman semuanya yang mendengarkan kita nih podcast atau obrolan kita kali ini, terutama bagaimana seni hadir untuk kita dan bisa membuat kita menjadi lebih aware dengan journey kita. Ya itu tadi ya mungkin ya kita stop untuk membandingkan diri sendiri dengan orang lain dari sisi negatifnya ya gitu. Jadi maksudnya jangan terus-terusan lihat ke luar tapi lihat juga progres dan proses kita selama ini gitu. Dan nikmatin aja journey-nya karena ya itu tadi mau ada teknologi kayak apa di luar sana cuman yang kita nikmati itu kan adalah perjalanannya gitu, prosesnya gitu. Dan prosesnya itu akan menjadi sebuah history buat kita ke depannya nanti dan itu juga nanti bisa jadi bekal kita untuk menjadi upskill tadi ya gitu. Dan kalau untuk Doodle Art Indonesia sih aku berharapnya kita bisa terus ada jadi wadah dan pilihan buat teman-teman untuk menjadi rumah untuk berkarya gitu sih tanpa judgement apapun gitu. Nah, nyaman banget gak sih? Jadi udah jadi safe zone, udah jadi comfortable zone ya. Kadang kan kita kayak pengen mencari komunitas yang benar-benar bisa memahami kita gitu. Kayak siapa sih yang bisa mengerti aku gitu kan. Well, thank you for the collaboration. Kita bikin sesuatu yang lebih gede lagi, lebih seru lagi tentunya sama Doodle Art Indonesia dan juga Skinverse. So First Buddies, stay tune karena kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lewatkan banyak sekali program yang kita provide hanya untuk kamu. Kayaknya terima kasih banyak ya untuk bisa hadir di sini, memenuhi undangan kami, ngobrol di rumah kami di sini di Skinverse Talk. Semoga kita bisa ketemu lagi, kolaborasi lagi untuk hal yang lebih gede lagi ya. Dan untuk teman-teman First Buddies dimanapun berada, yuk tetap terkoneksi sama kita. Tentunya sudah pada follow kan di @myskinverse. Atau teman-teman juga bisa follow terkoneksi dengan Kak Anya di mana Kak Anya? Di @Doodle Art Indonesia. Pantengin banyak hal yang bisa kita lakukan bareng-bareng. Jangan pernah ngerasa sendiri karena bersama Skinverse kita akan menikmati journey kita masing-masing. Skinverse, look good, feel great, live smart. Oh lagi. Oke, bentar, emang suara kalian masuk? Masuk. Oke, terima kasih.